Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pernah diminta oleh seseorang untuk memberikan sambutan atau kultum pada sebuah acara. Dan kita bingung apa yang harus kita sampaikan dan apa yang harus kita bicarakan. Kita belum punya bahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk berbagi bagaimana atau apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam membuat sebuah materi kultum yang menarik. Yang pertama, yang harus kita lakukan dalam membuat teks kultum, yang harus kita tentukan adalah menentukan topik atau tema yang akan kita bahas. Ya, dan contohnya sekarang ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Maka tema yang pas dan sesuai materi kultum kita adalah tentang Ramadan. Ya, misalnya Ramadan bulan berkah, Ramadan bulan ampunan, atau Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kualitas diri. Itu contoh dari tema. Kita sudah menentukan temanya. Ya, temanya kita tentukan. Ya, setelah kita menentukan temanya, langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah temukan ayat atau hadis yang sesuai dengan tema tersebut. Ya, tentang Ramadan ini banyak sekali hadis tentang Ramadan ini. Ya, ayatnya misalnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan perhitungan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, atau hadis yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "As-saumu li." Puasa itu adalah milikku kata Allah Subhanahu wa taala, untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bi. Maka akulah yang akan membalasnya kata Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah yang kedua. Setelah kita menentukan atau menemukan ya dalil-dalilnya atau ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, maka berikutnya adalah langkah ketiga adalah kita bisa masukkan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat atau sejarah yang sesuai dengan ayat tersebut, ya. Ya, kita cari tuh gitu kan. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 183. Apa asbabun nuzul dari ayat ini atau sebab-sebab turun dari ayat ini, ya. Atau sejarah-sejarah yang sesuai dengan puasa. Mungkin kita bisa menceritakan bagaimana sejarah puasa, bagaimana puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita gitu kan, atau sebelum umatnya Nabi Muhammad bagaimana puasanya gitu kan. Nah, jadi kita bisa masukkan ke dalam pembahasan ini ya di poin ketiga. Ya, poin yang keempat adalah yang terakhir, sampaikan kandungan dan hikmah dari pelajaran dan pelajaran dari ayat dan asbabun nuzul itu gitu kan. Jadi setelah kita menyampaikan ayatnya, menyampaikan eh, asbabun nuzul dan kisah-kisah yang berkaitan dengan ayat tersebut. Yang keempat adalah ya, isi dari kultum itu gitu kan, sampaikan kandungan dan hikmahnya. Apa sih hikmah dari puasa gitu kan ya. Ya, misalnya dengan puasa akan melatih kita untuk berlaku sabar. Ya, ya kita sabar menahan diri dari haus dan lapar dan juga menahan hawa nafsu. Nah, jadi kita harus menahan eh, diri kita dari haus dan lapar dan juga hawa nafsu kita dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari ya. Dengan puasa melatih diri kita untuk lebih empati kepada orang lain ya, atau berbagi kepada orang lain ya, dengan memberikan makanan kepada atau memberi perbukaan atau takjil kepada orang lain ya, karena di dalam ketika kita memberikan ya, perbukaan atau takjil kepada orang lain, ini pahalanya sama seperti pahala orang yang berpuasa ya. Jadi masih banyak nih. Jadi kita gali terus apa saja hikmah dan kandungan dari ayat tersebut atau dari potret tersebut ya. Jadi ya dengan 4 langkah ini ya kita sudah bisa berbicara 7 sampai 10 menit gitu kan. Jadi hanya dengan menentukan tema, mencari
ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan itu atau dengan tema tersebut. Yang ketiga, kita sampaikan atau selipkan ya asbab nuzul atau eh, eh, cerita-cerita yang berkaitan. Yang keempat, baru masuk ke inti dari kultum kita adalah menyampaikan kandungan dari apa eh, dari kandungan dari apa ayat-ayat yang telah kita sampaikan tadi. Ya, jadi itu ada empat ya, empat langkah yang harus kita lakukan dalam menyusun kultum singkat yang menarik gitu kan ya. Kalau kita mengikuti langkah ini, insya Allah kita sudah bisa ya, sudah pede ketika berdiri di depan umum ketika diminta untuk memberikan sambutan atau diminta untuk memberikan kultum ya. Sekian ya. Bila tak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.